Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Robimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini untuk mencari bekal pulang setelah hari-hari kematian ini, ibu-ibu sekalian. Dan kita semua termasuk orang yang menyadari bahwa di dunia ini hanya mampir, di dunia ini hanya sementara, di dunia ini hanya sebentar, ibu-ibu sekalian. Dan suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan semuanya, ibu-ibu sekalian. Nah, nasib kita, ibu-ibu sekalian, setelah di alam kubur, di padang mahsyar, lalu di akhirat, tergantung amalan kita waktu di dunia. Orang yang amalannya baik, dia akan mendapatkan kenikmatan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang amalan waktu di dunianya buruk, kemudian menghalalkan segala macam cara, dia akan mendapatkan azab dari Allah berupa nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Jadi marilah kita sama-sama untuk senantiasa merenungkan bahwa dunia ini hanya sementara, ibu-ibu sekalian. Kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Anak-anak kita persiapkan menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita meninggal dunia, ibu-ibu sekalian, harta tidak kita bawa, rumah tidak kita bawa, suami tidak kita bawa, ibu-ibu sekalian. Uang yang banyak yang ada di bank, emas yang banyak yang kita simpan tidak kita bawa, ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita
bukan anak yang soleh ibu-ibu sekalian, maka akan menyengsarakan kita di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Maka anak yang soleh itu yang akan juga mendoakan kita, yang akan menyelamatkan kita ibu-ibu sekalian. Iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya. Dia enggak bisa beramal lagi. Yang tadinya bisa ibadah, tidak bisa ibadah karena sudah meninggal dunia, tidak bisa menambah pahala. Yang biasanya sedekah enggak bisa bersedekah lagi, enggak bisa menambah amal kebaikan lagi karena sudah meninggal dunia. Illa min salasin, kecuali 3 hal ibu-ibu sekalian, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, atau sering disebut amal jariah ibu-ibu sekalian. Jariah itu artinya yang mengalir ibu-ibu sekalian. Jadi ada sedekah biasa, ada sedekah jariah. Kita ngasih ke fakir miskin, itu kita bersedekah, ada pahalanya. Kita infak ke masjid itu bisa jariah, bisa tidak ibu sekalian, tergantung penggunaannya. Kita infak ke masjid buat pengajian, banyak besar pahalanya. Yang dimaksud sedekah jariah ada yang mengalir ibu-ibu sekalian. Kita nyumbang semen, nyumbang keramik, lalu keramik itu masih tetap ada dipergunakan masjid, orang sholat di masjid, orang ibadah di masjid, karena sumbangan kita. Itulah yang disebut dengan sedekah jariah ibu-ibu sekalian. Jadi yang sifatnya masih terus digunakan kebaikannya oleh orang-orang lain, itu namanya sedekah jariah. Nah, baik sedekah jariah maupun sedekah biasa, dua-duanya kita lakukan ibu sekalian. Jangan ada pengemis datang, wah ini bukan sedekah jariah, lalu enggak kita kasih. Nah, itu jangan sampai ibu sekalian. Tetap kita bersedekah juga, kita tetap bersedekah jariah. Nah, kalau wakaf itu biasanya sedekah jariah. Wakaf itu biasanya tanah, biasanya bangunan. Lalu bangunan itu buat madrasah, lalu bangunan itu buat majelis taklim atau buat masjid. Maka selama ada orang yang sholat di situ, yang wakaf dapat pahala ibu-ibu sekalian. Lalu orang yang belajar agama di situ, yang wakaf dapat pahala. Ini namanya sedekah jariah ibu sekalian. Jadi kita harus bisa membedakan mana amal jariah, mana yang sedekah biasa ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berinfak, bersedekah jariah, kemudian kita meninggal dunia, maka pahala akan terus mengalir ibu-ibu sekalian. Nah, inilah amal soleh yang sangat berguna, yang hendaknya juga kita senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang misalkan ilmu yang bermanfaat itu enggak harus jadi ustadz dulu, enggak harus jadi ustazah dulu. Ibu-ibu bisa baca Quran dengan baik, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, lalu anak-anak itu bisa membaca Al-Quran karena kita ajarkan. Itu juga ilmu yang bermanfaat ibu-ibu sekalian. Lalu anak tersebut membaca Quran, baca Qurannya bagus, dia dapat pahala. Yang pernah mengajarkan itu dapat pahala ibu-ibu sekalian. Jadi guru-gurunya yang penyebab orang tersebut bisa membaca Al-Quran mendapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sekalian. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi kita nggak harus jadi ustazah dulu ibu-ibu sekalian. Kita ajarkan Al-Quran kepada anak orang maupun anak kita sendiri.
sendiri, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu anaknya ngajarin lagi kepada orang lain. Yang pertama kali ngajarin tetap dapat pahala, ibu sekalian. Diajarkan kepada orang lain, dia bisa ngajarin orang, punya murid banyak. Nah, penyebab bisanya itu yang mengajarkan pertama, maka dapat pahalanya berlipat-lipat, ibu-ibu sekalian. Misalkan ada seorang guru punya murid Ustadznya ngajarin lagi ke orang, maka guru yang pertama ngajarin dapat pahala yang besar, ibu sekalian. Tiap punya murid jadi pahala, tiap ada orang yang diajarkan lalu bisa jadi pahala. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu sekalian. Maka kita sama-sama yang bisa baca Quran dengan baik, ajarkan Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Itu salah satunya, termasuk ustadz yang mengajarkan agama, lalu agama itu diamalkan oleh jamaahnya, itu pun ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu sekalian. Dua-duanya kita bisa, ibu-ibu sekalian. Baik sedekah nggak harus banyak, Bu. Jangan nunggu duit banyak dulu baru sedekah, akhirnya banyak enggak, amal soleh enggak punya, ibu-ibu sekalian. Sedekah kita punya, ibu-ibu sekalian. Ada orang yang bilang punya duit dulu baru sedekah. Yang benar, Bu, sedekah dulu baru punya duit. Jadi gitu, Bu, dirubah, sedekah dulu baru punya duit. Allah itu pasti ngasih nikmat. Enggak mungkin ada orang hidup tidak dikasih nikmat oleh Allah, itu nggak mungkin. Semua pasti dikasih nikmat. Nah, kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, sebagian disedekahkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan punya duit dulu baru sedekah aja dulu. Duit pasti punya, ibu-ibu sekalian. Atau kalau nggak punya, selain duit kan bisa, ibu sekalian. Nanti Allah tambah. Nah, yang kedua, kita bisa baca Quran, ajarin ke orang, itu ilmu yang bermanfaat. Berarti yang kedua kita juga bisa, ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ibu-ibu sekalian. Berarti kita berusaha bersungguh-sungguh agar menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita masa bodoh terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, kita tenang-tenang saja, ibu-ibu sekalian. Kita biasanya repotnya urusan sekolah, Bu. Urusan sekolah tuh diutamakan. Seolah-olah kalau nggak sekolah nggak dapat rezeki, ibu sekalian. Padahal sekolah nggak sekolah, rezeki tetap ada. Kita boleh mengutamakan urusan sekolah, ibu sekalian. Tapi jangan lupa, kesolehan itu seringkali nggak lewat sekolah, ibu sekalian. Kita renungkan, ibu sekalian, yang diajarkan anak di sekolah, ibu sekalian. Ada pelajaran IPS, IPA, bahasa Inggris, pelajaran apa lagi, Bu? Sains, komputer, dan lain sebagainya. Agama, satu agama. Jadi sekian banyak agama satu, Bu. Agama itu, ibu-ibu sekalian, terdiri dari bidang ilmu yang banyak. Ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada tauhid, ada tajwid, ada baca Quran, digabung jadi agama. Kira-kira anak bisa apa, Bu? Nggak bisa apa-apa, ibu sekalian. Cuma sekedar ada aja, ibu-ibu sekalian. Padahal yang di madrasah sekalipun, itu pun sudah penggabungan. Misalkan pelajaran Al-Quran hadis, itu dua ilmu. Ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis. Di Al-Quran ada ilmu tajwid. Jadi itu sebetulnya madrasah saja sudah penggabungan ilmu, apalagi yang sekolah umum, ibu-ibu sekalian. Misalkan akidah akhlak. Akidah akhlak itu sudah penggabungan ilmu di madrasah.
ilmu tauhid, akidah, lalu ilmu akhlak yang bersumber dari akhlak-akhlak Rasulullah. Itu sudah banyak penggabungan ilmu itu di madrasah, ibu sekalian. Ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya, ibu-ibu sekalian. Di madrasah saja pelajaran-pelajaran yang fokus kepada agama itu sudah penggabungan, ibu-ibu sekalian. Apalagi yang di sekolah umum hanya agama, udah hanya agama, anaknya nggak ngaji, ibu-ibu sekalian. Sudah pasti kalau nggak ngaji, sekolahnya umum, nggak bisa baca Quran, itu udah pasti, ibu-ibu sekalian. Maka hendaklah jangan sampai anak-anak kita nggak bisa baca Quran. Kita ngajikan, ibu-ibu sekalian. Kita modal besar buat agar anak kita bisa baca Quran, karena itu benteng, ibu-ibu sekalian. Anak itu kalau bisa baca Quran, di dalam hatinya ada benteng yang suatu saat dia mungkin terjebak dalam keburukan, nanti kembali lagi karena hatinya ada Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji, kemudian anak kita sulit menjadi anak yang soleh, ibu-ibu sekalian. Nggak bisa baca Quran itu resikonya besar. Nggak bisa sholat dengan baik, karena bacaan sholat pakai bahasa Arab. Ada yang wajib, yaitu Al-Fatihah. Nggak bisa baca Quran, biasanya Al-Fatihahnya salah. Al-Fatihahnya salah, sholatnya tidak sah. Tiap sholat nggak sah, ibu-ibu sekalian. Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang tersebut pasti buruk, ibu-ibu sekalian. Jadi banyak kerugian kalau anak kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min zalik. Nah, kita berusaha anak kita harus bisa sholat dengan baik, ibu sekalian. Wudunya juga harus dengan baik, ibu sekalian. Ada yang menyepelekan urusan wudu itu kemudian salah. Wudunya salah, sholatnya nggak sah juga, ibu-ibu sekalian. Sholat yang nggak sah diulang lagi, tiap sholat nggak sah. Maka orang tersebut sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, udah pasti orang tersebut buruk, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa bertekad, berniat mensolehkan anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisani." Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menyebabkan orang itu Nasrani, Yahudi atau Majusi. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, ibu-ibu sekalian. Dia kenal akhlak orang tuanya. Nah, dia meniru dari perilaku orang tuanya. Dia berinteraksi dengan masyarakatnya, lalu dia meniru tingkah laku masyarakatnya, ibu-ibu sekalian. Maka lingkungan sangat besar pengaruhnya di dalam perbaikan akhlak, ibu-ibu sekalian. Kalau lingkungannya nggak baik, pasti akhlak anak itu nggak baik. Kalau lingkungannya buruk, pasti akhlak anak itu buruk, ibu-ibu sekalian. Nah, zaman sekarang, Bu, nyari lingkungan yang baik itu sulit, ibu-ibu sekalian. Coba ya di sekitar kita aja, lingkungan yang baiknya di mana, Bu? Nggak ada, ibu-ibu sekalian. Di sekitar kita lingkungan yang baiknya itu anak-anak yang kumpul lalu melakukan kebaikan, itu susah, ibu-ibu sekalian. Hampir dibilang udah nggak ada, ibu-ibu sekalian. Ya, yang minimal itu majelis taklim, masjid, itu pun masih kurang maksimal, ibu-ibu sekalian. Di masjid bercanda, ibu-ibu sekalian. Di masjid lari-larian. Ibu-ibu sekalian, yang bagus itu
jangan hanya nyuruh anak ke masjid, Bu. Tapi, nah kalau ayah, kalau orang tua itu ajak anaknya ke masjid, Bu. Karena anak, Bu, kalau maghrib, ibu-ibu sekarang udah pada nggak ke masjid karena di atas tempatnya. Iya, dulu di bawah banyak. Nah, anak ibu sekalian kalau maghrib itu rame, Bu sekalian, kayak lapangan, kayak pasar, berisik ibu sekalian. Anak-anak semua ibu sekalian. Yang benar adalah orang tuanya ke masjid, bawa anaknya sampingnya. Kemudian kalau di sampingnya ada orang tua, ada anak, pasti anak duduk ibu sekalian. Itu kayak anak yatim semua ibu sekalian. Orang tuanya di mana, anaknya di masjid ibu-ibu sekalian. Sehingga sangat berisik ketika maghrib ibu-ibu sekalian. Maghrib itu ramai ibu-ibu sekalian. Akhirnya jamaah ibu-ibu yang biasanya ada terganggu, akhirnya jamaah ibu-ibu nggak ada. Kalau bapak-bapak insya Allah alhamdulillah penuh ibu sekalian. Hah? Sendirian saya. Oh ya, pernah sendirian. Ya memang ramai ibu-ibu sekalian. Nah yang bagus itu jangan hanya nyuruh anak ke masjid, tetapi orang tua ke masjid bareng anak ibu-ibu sekalian. Lalu anaknya di samping orang tua, itu insya Allah itu yang baik ibu-ibu sekalian. Itu insya Allah lebih tenang ibu-ibu sekalian daripada anak mainnya di masjid. Itu pun masih bagus ibu-ibu sekalian, masih bagus daripada nggak sholat. Tapi ada sisi kekurangannya yaitu orang-orang yang harusnya khusyuk sholatnya jadi terganggu ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha mensolehkan anak-anak kita dengan memberikan contoh terlebih dahulu ibu sekalian. Ini misalkan kita ingin anak kita bisa baca Quran. Nah kita sebagai orang tua bisa nggak baca Quran? Kalau tidak bisa, belajar ibu sekalian. Kan kita tahu thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan, dari gendongan ibu sampai ke liang kubur. Jadi selama belum mati ibu-ibu sekalian, selama belum meninggal dunia, masih wajib menuntut ilmu ibu-ibu sekalian. Sudah nikah masih wajib, sudah punya anak 2 masih wajib, sudah cucunya banyak masih wajib. Selama belum meninggal dunia, menuntut ilmu itu wajib ibu-ibu sekalian. Kalau di sini Bu, ini kan sifatnya ceramah ibu sekalian, sifatnya ceramah. Kalau ibu rutin hadir di sini, tetapi pelajaran Al-Quran yang nggak bisa, ngajinya hanya di sini, tetap nggak bisa ibu sekalian. Karena belajar Al-Quran itu harus musafahah, harus dengan guru, fokus ibu-ibu sekalian. Di sini nggak diajarin cara baca Quran ibu-ibu sekalian. Kalau kita dalam posisi tidak bisa baca Quran, berarti kita harus mencari guru, mencari pelajaran yang khusus Al-Quran ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita bisa ibu-ibu sekalian. Iya. Oh iya bisa LBQ, iya bisa diantaranya LBQ. Tapi sekarang lagi pandemi, jadi lagi libur ibu-ibu sekalian. Iya. Iya. Yang di sini aja ibu-ibu sekalian. Yang di sini itu nunggu LBQ buka lama ibu sekalian. Saya termasuk alumni LBQ waktu masih muda Bu, waktu masih muda. Tahun 2000 saya tamat. Ya. Saya tamat seluruh nih Bu, seluruh program LBQ tahun 2000. Tahun 2000 tamat kuliah, tamat LBQ keseluruhan program tahun 2000 ibu sekalian. Sekarang tahun 2020, sudah 20 tahun yang lalu. Di LBQ itu ada kursus bahasa Arab reguler. Saya ikut sampai habis Bu. Sampai berapa tingkat? Sampai tingkatnya nggak ada, selesai. Yang Quran reguler sampai habis ibu sekalian ikut. Kemudian pelatihan guru bahasa Arab ikut.
pelatihan guru Quran, ikut. Ada kaderisasi instruktur bahasa Arab, ikut. Kaderisasi instruktur Al-Quran, ikut. Ada pelatihan kader mubalik, letaknya di Kodi sebelahnya LBIQ, ikut ibu sekalian. Ada pelatihan kader ulama, ikut. Ada kajian Al-Quran, ikut. Tuh LBIQ dulu bu, diborong bu, dulu. Ya dulu diborong, ikut semua, sampai ada yang pulang malam, sampai ada yang dibayar ibu sekalian karena anggarannya besar. Kaderisasi dulu dibayar ibu sekalian. Dulu ada uang transportnya. Itu saking cintanya kepada ilmu ibu-ibu sekalian. Jadi kalau cinta ilmu, ini mumpung gratis, itu kan gratis bu, itu apa-apa juga dibelain. Nah tahun 2000 semuanya selesai bu, semuanya udah selesai, berarti udah lama ibu sekalian. Ya jadi usahakan kita termasuk orang yang cinta ilmu ibu-ibu sekalian, orang yang cinta ilmu. Nah dengan demikian kita dengan ilmu kita miliki, kita dibimbing oleh ilmu kita. Kalau kita dibimbing oleh ilmu ibu-ibu sekalian, maka kita seperti berjalan di tempat yang terang. Tapi orang yang tidak punya ilmu seperti berjalan di kegelapan. Jadi orang yang berjalan di kegelapan, dia nggak tahu ada bahaya, dia nggak tahu ada yang mencelakakan, dia nggak tahu ada yang akan merusak dirinya. Itu orang yang tidak berilmu ibu-ibu sekalian. Maka hendaklah kita jangan berhenti menuntut ilmu. Kita usahakan menjadi orang yang terus menerus menuntut ilmu. Menuntut ilmu di samping di majelis taklim seperti ini ibu-ibu sekalian, kita tahu oh kekurangan saya nggak bisa baca Quran, harus bisa. Usahakan caranya bagaimana, harus bisa, karena itu bekal akhirat. Jadi bekal akhirat itu kita utamakan ibu-ibu sekalian. Kalau urusan usaha, urusan bisnis, urusan dagang, itu ibu-ibu udah lebih tahu ibu sekalian. Di sini udah nggak diajarin lagi caranya dagang yang baik, nggak usah di sini. Udah pada tahu ibu sekalian caranya nyari duit yang bagus. Itu semua udah nyari ibu-ibu sekalian, sudah berusaha. Di sini adalah lebih fokusnya kepada akhirat ibu-ibu sekalian. Diingatkan lagi tentang akhirat, diingatkan lagi tentang halal haram, diingatkan lagi tentang dunia itu hanya sementara, agar kita tidak terjebak ke dalam dunia ibu sekalian, kemudian menghalalkan segala cara, kemudian kita nanti akan celaka di akhirat. Na'udzubillah min zalik ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita juga menjadi teladan buat anak-anak kita. Di antaranya ibu-ibu sekalian, kita nggak ingin anak-anak kita berbohong ibu-ibu sekalian. Kita kalau dibohongin anak tuh kesel ibu-ibu sekalian, padahal nggak sadar orang tua sering ngajarin anaknya bohong ibu-ibu sekalian. Misalkan, ayo pulang, nanti di rumah dikasih permen. Itu nggak boleh kalau nggak ngasih permen ibu sekalian. Harus sudah disiapkan permennya, lalu di rumah ketika pulang harus benar-benar harus dikasih permen ibu sekalian. Kalau tidak, itu namanya berbohong kepada anak ibu-ibu sekalian. Jangan ke sana, di sana ada genderuwo, padahal nggak ada genderuwo, itu bohong ibu-ibu sekalian. Jadi yang jujur kepada anak ibu-ibu sekalian. Nanti anak menganggap bahwa bohong itu hal yang biasa. Dikit-dikit lama-lama bohongnya makin besar, maka na'udzubillah jadi penipu. Na'udzubillah min zalik ibu-ibu sekalian. Nah, hal-hal yang kelihatannya sepele ibu-ibu sekalian hendaklah kita perhatikan, terutama jangan sampai mengajarkan kebohongan kepada anak kita ibu-ibu sekalian. Jangan nangis nanti diajak jalan-jalan, padahal enggak niat ngajak jalan-jalan, itu enggak boleh ibu sekalian. Kita niat dulu, saya mau ngajak jalan-jalan. Nanti kalau anak enggak nangis, benar-benar diajak jalan-jalan ibu-ibu sekalian. Jadi harus benar-benar kita memberikan sesuai yang kita ucapkan. Maka saat itu anak
insya Allah mendapat pendidikan bahwa bohong itu adalah hal yang tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Jadi itu adalah contoh-contoh tadi, itu adalah contoh mengajarkan anak berbohong yang menyebabkan anak itu berbohong nanti akan terbiasa. Wah, bohong itu jadi biasa, bohong itu jadi boleh. Na'udzubillah min zalik, ibu-ibu sekalian. Pemimpin-pemimpin bangsa kita itu banyak yang bohong itu dianggap biasa, ibu-ibu sekalian. Membohongi rakyat, ibu-ibu sekalian. Itu iya, yang obral janji ketika kampanye kemudian jauh, ibu-ibu sekalian, bertentangan. Nah, kita tidak ingin bangsa kita rusak akhlaknya. Hendaklah kita berusaha mendidik anak-anak kita sebaik mungkin, kemudian diajarkan agama. Jangan sampai hanya sekolah, Bu. Kalau sekolahnya madrasah itu sudah masih bagus, Bu. Masih bagusnya kenapa? Ada, insya Allah di madrasah ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada BTQ baca tulis Quran, yang diharapkan keluar dari madrasah MI, madrasah ibtidaiyah, madrasah permulaan, biasanya anak bisa baca Quran karena di madrasah, ibu sekalian. Tapi yang sekolah umum itu wajib ngaji, ibu sekalian, agar anaknya bisa baca Quran, agar anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau banyak eskul, kalau bisa nggak ikut, nggak usah ikut, Bu. Nggak terlalu penting, ibu-ibu sekalian. Pentingkanlah urusan akhirat, ibu-ibu sekalian. Misalkan, yang penting anak sekolah, udah selesai. Sekolah insya Allah mudah-mudahan masa depannya cerah, ibu-ibu sekalian. Nah, eskul nggak usah kita ikuti, ibu-ibu sekalian. Karena eskul biasanya banyak hal-hal yang nggak penting, ibu-ibu sekalian. Lebih penting ngaji, ibu-ibu sekalian. Lebih penting anak kita ngaji, ibu sekalian. Misalkan eskul sampai maghrib, ibu sekalian. Udah dari pagi belajar sampai siang sampai sore, lalu masih eskul, malam kecapean nggak sempet ngaji. Terus begitu terus, ibu sekalian. Maka anak tersebut dipastikan tidak punya bekal akhirat, ibu sekalian. Padahal walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ibu-ibu sekalian. Jadi masa depan kita akhirat, kita di dunia ini hanya mampir, kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya udah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan wilayah kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والظلم واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.